Nah, kalau kita melatih biar sholat lebih khusyuk sama kita bisa ingat rokaatnya, dan seandainya terjadi kita lupa sama rokaat sholat, kita harus gimana sih? 3 hal, 3 kondisi orang tidak dianggap berdosa. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih sama Abi Amir ya ini di Denny Cager TV, sama Agus juga cerita nih. Mas banget nih Abi. Iya. Aku juga mau nanyain nih Abi. Kadang aku sendiri juga kalau sholat itu suka lupa rokaatnya Bi. Misalnya udah 4 atau masih 3, udah 4 atau masih 3. Nah tadi juga aku ngeliat cerita gitu juga. Lagi sholat, tau-tau nggak sampai selesai dia bengong. Iya Bi, ya itu tadi Bi. Kamu kenapa tadi aku tanya akhirnya? Ya makanya pas Bapak nanya, nah di situ aku berpikir dan berpikir kok hampir bukan itu aja Bi. Hampir setiap saat, setiap waktu, ya kadang hal itu aku lakukan Bi. yang diingat Bang Agus apa untuk sholat? Ya kembali lagi ya jujur Bi ya. Ya karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana Masya saja. Allah. Ya aku langsung berbicara aja, langsung Bapak Mama Abi ya. Iya langsung dari tadi lu nggak ngomong-ngomong, muter-muter aja lu. Emang sih Bi ya, kesukaan aku kadang berkurang Bi, kadang pikiran ya kemana-mana ya, namanya kita beraktivitas Bi. Mikirin burung, kan burung nggak lu kasih makan. Ya enggak juga sih Nggak Pak. ditutup pintunya lepas, ini emang lupaan Bi. Nah kalau kita melatih biar sholat lebih khusyuk sama kita bisa ingat rokaatnya, dan seandainya terjadi kita lupa sama rokaat sholat, kita harus gimana sih Bi? Tapi saya, ini Abi ini bahagia banget mendengarkan pertanyaan Bang Denny ini tentang kekhusyuan sholat, tentang bagaimana aku menjaga sholat. Banyak orang Bang Denny nggak sholat, nggak pernah bertanya Bang Denny. Artinya ya Allah, terima kasih ya Allah, aku masih bisa menjaga sholat. Terima kasih ya Allah, aku bisa melaksanakan sholat sekalipun seringkali lupa. Itu sudah nikmat besar Bang Denny. Ada orang nggak merasa berdosa, tidak sholat, dan bahkan tidak pernah bertanya bahwa dia tidak sholat. Nah, Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi ciri insya Allah kebaikan kita insya Allah di mata Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita masih diakui oleh Allah sebagai hambanya. Amin. Itu yang kita pikirkan dulu pertama-tama ya. Adapun lupa, ya namanya lupa Bang Denny, manusiawi. Jadi makanya kata Nabi, rufi al-qalam an salas. 3 hal, 3 kondisi orang tidak dianggap berdosa. Pertama, an-naim hatta yastayqiz. Dia tidur sampai bangun. Jadi kalau Bang Agus misalnya tidur, ketiduran, benar-benar tidur, bukan pura-pura tidur, benar-benar tidur. Dia kelewat sholat duhur, bangunnya asar gitu. Maka sholat duhurnya pas ketika bangun itu, ya namanya juga tidur. Itu di luar kemampuan. Oh, walaupun kita bangun di waktu yang sudah habis waktu sholatnya. Iya, makanya bisa dia. iya waktu tidurnya ya pas waktu sholatnya ketika dia bangun. Oke. Ya karena Allah ampuni dia, karena tertidur gitu. Bang ini masih ingat cerita Ashabul Kahfi tidur sampai 309 tahun Bang ini, itu bayangkan coba. Gimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, luar biasa. Ceritanya gimana? Iya, dia waktu itu kan dia berdakwah, mengajak orang beriman kepada Allah. Diancam mau dibunuh, ya lari ke gua. Oleh Allah ditidurkan di gua 39 tahun. Itulah surah Al-Kahfi yang dalam Al-Quran itu. Masya Allah, saya bilang kalau Allah menghendaki, dia bangunin oleh Allah setelah 39 tahun, dan dia berdakwah lagi, tapi sudah generasi baru lagi, bukan generasi yang dulu pernah mau membunuh itu. Jadi generasi baru lagi. Ini cara Allah untuk menyelamatkan iman satu bangsa, satu generasi. Jadi Allah tidak dibiarkan, Allah tetap menggerakkan orang-orang tertentu dia untuk menjaga iman. Kalaupun mungkin dia oleh Allah SWT ditidurkan, memang bagi Allah mereka tidak pantas untuk mendapatkan dakwah tadi itu, karena mereka memusuhi gitu ya. Nah, akhirnya ya Allah pertemukan dengan generasi baru yang tidak terkontaminasi oleh orang-orang sebelumnya. Nah itu cerita tentang Ashabul Kahfi. Nah, ini yang pertama tentang tidur. Yang kedua tentang lupa. An-nasi hatta yadzakkar. Orang lupa sampai dia ingat. Ya sudah, kalau kita misalnya nih, kita lupa sholat duhur,
ingatnya sebelum tidur. Ya sudah langsung ambil wudhu, salat duhur ketika itu. Ya karena kita lupa. Iya. Ya, itu nggak dianggap dosa oleh Allah. Walaupun maaf Bi ya, aku memotongnya sedikit pembicaraan Abi, walaupun seketika jam saat zuhur waktunya itu sudah habis. Sudah habis. Karena emang lupa. Lupa. Ya seperti itu. Jadi jangan menunggu besok siang ya. Jadi pokoknya begitu ingat Bangun langsung. sholat duhur yang dia lupa tadi itu. Nah berarti kalau semua yang dilakukan dalam waktu tidur itu nggak berdosa, misalnya gini Bi, Agus nih tidur, dia ngelindurnya nggak begal motor, nggak dosa dia ngelindur. Ya enggak lah, karena kan di luar kesadarannya, di luar kesadaran. Pokoknya Kadang kalau ngelindur jangan kemana-mana, ngelindur ntar pergi kemana-mana. Itu kan di luar kesadaran udah kata Abi Pak. Jadi ya, Masa orang tidur ngelindur sampai bisa jalan-jalan jauh ke mall, ya nggak bisa dong. Terus itu, apa lagi? itu termasuk ada penyakit di Amerika sekarang itu. Iya. Orang tuh ngelindur, itu sampai jalan-jalan sekian 10 kilo nyetir mobil itu ada tuh. Bang, ini ada, itu termasuk penyakit psikologis sekarang terjadi. Bisa terjadi begitu. Bang Agus mengalami itu. Nah kadang dia suka jalan-jalan sampai ke Pekalongan. tapi tidak demikian halnya yang dibicarakan sama Pak Denny. Bi. Oh, paling lain, beda. Ya dalam jangka beberapa meter terus balik lagi. Ya itu kan ya sebenarnya kalaupun ya jujur ya di Indonesia pun ada yang demikian. Oh. Tapi ya kembali lagi yang Abi tadi bicarakan kalau sampai ke luar negeri itu so aku kurang tahu gitu ya. No comment juga, Bapak juga belum pernah mengajak aku. Enggak, memang ada penyakit kegangguan di saat dia tidur bangun tapi dia masih kondisi tidur. Tapi jalan dia mah sampai lomba maraton. Itu lo udah nggak tidur, itu udah sadar. Iya. Terus apa lagi? Terus yang ketiga, anis sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai balik. Jadi anak kecil itu kan tidak sholat, dia nggak dosa. Karena dia emang masih belum balik kan. Kapan dihitung dosanya? Sudah balik. Kalau kayak Bang Agus ini sudah balik, Bang Lili. Oh, udah balik Bandung Jakarta ya keliling-keliling aku Bi baliknya. Kamu balik itu laki-laki ditandai dengan sudah mimpi basah. Ingat nggak kamu kelas berapa dulu waktu mimpi basah? Mana itu TK Pak? dari TK tahu nih Bi? Oh, enggak juga Bi. Ya cenderung kan mereka juga berpikir masa dari TK. Kelas berapa? Ya, kurang lebih ya menjelang SMP Bi aku itu ya. Sudah merasa itu? Awal cinta pertama itu sih kalau aku Oh, pikir. Masya Allah. Pada saat itu berarti semua dosa sudah ditanggung oleh dirinya Bi. Jadi kita harus orang tua nih harus memberitahu kepada anak. Ketika dia sudah balik, anakku, ini ayah sudah mengantarkan kamu kepada masa ini. Kalau kemarin-kemarin kamu sholat, kamu berinfak, kamu berbagi, pahalanya masih kepada ayah dan ibu. Sekarang kamu sholat, pahalanya pada kamu. Kamu tidak sholat, dosanya pada kamu. Nah, ketika masa balik itu orang tua harus hadir di depan anak, ingetin itu. Kamu sudah sampai pada masa balik. Kamu bertanggung jawab itu semua dosa kamu, sehingga dia sadar dan dia tidak mau berbuat dosa. Itu kesempatan kalau kita sudah ketemu anak sampai di level itu. Jadi itu ada 3 ya, Bang ini. Pertama tadi itu tidur, lupa, dan anak kecil. Nah itu rufi al-qalam, maksudnya nggak dianggap dosa kalau dia tidak melakukan satu ketaatan atau dia tidak sengaja. Intinya jangan sengaja. Oke, nah misalnya itu terjadi kita lagi sholat lupa rakaat, apa yang bisa kita lakukan? Ada kaidah dalam usul fikih, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Misalnya sholat duhur 4 rakaat. Kita lupa nih antara 3 dan 4. Yang yakin yang mana? 3 atau 4? 3 aja deh. Ya jelas 3. Karena apa? Karena kita kalau 4 sudah yakin selesai. Tapi berarti kan kita pasti ngambil 3-nya. Berarti kita nambah 1 rakaat. Nah, begitu nambah 1 rakaat, terakhir ditambah dengan sujud syahwi. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu caranya. Kita udah tahu sekarang. Bapak tadi bicaranya ngambil 3 ya. Iya. Ya benar Pak, pun demikian Pak, benar kata Abi. Karena kan kita bingungnya antara rakaat ini udah Yang 3, ganjil. udah 4 atau masih 3. Nah di saat angkat 3-nya kan kita yakin, 4-nya masih ragu. Ambil yang yakinnya, benar ya? Bi? Benar, iya. Termasuk dalam pekerjaan Mbak Dani. Jadi misalnya aku mau buka toko, ya buka enggak, lebih kuat ragu, jangan buka. Dipaksakan biasanya rugi. Iya gitu. Misalnya Bang ini mau mengangkat karyawan, ini ragu deh. Ya sudah,
kita jauhi, tinggalkan yang ragu, Nah, ambil yang yakin. Seperti persis itu itu tuh. terjadi. Saya dulu ragu nih untuk menerima dia. Saya yakin, ragu terus jadinya. Oh sampai sekarang. Gitu Pak, berarti Bapak ragu dong sama aku. Nggak boleh begitu Pak, harus yakin. Untung aku pada lepas sama kamu buktinya. Ya juga sih Bi, ya, itu kesalahan aku Bi, ya manusia kan selalu benar salah. Iya, iya. Jangan-jangan tadi lupa ingat burung. Iya nih, ya. Ya salah satunya gitu Bi ya, boleh dikatakan ya beban-beban juga lah, yang namanya tanggung jawab. Iya, tapi dia mah baik nih. Baik-baik, iya. Baik, soleh, Allah. rajin. Cuman ya salin aja Bi. Iya. Ah, maaf nih Bi. Dan ya, biasanya Bang Neni, Hah? setiap Bang Neni kesal, Allah cuci dosanya. Wah, amin. Sering-sering Insya Allah. gue. Iya. Iya. mulai sekarang Pak ya, Iya, berpikir nih. ngapain Ki biar gue kesel ya? Bi, ya, Mau nanya lagi? tentang bicara ya, aku mau tanya lagi nih Bi ya, sedikit tentang sholat. Ya mungkin pertanyaan ini umum Bi ya, ya mereka juga ya pada tahu ya, tapi untuk pengembangannya mereka kadang-kala malu untuk bertanya gitu, walaupun masalah ini kecil gitu ya, boleh dikatakan jawabnya sangat mudah, tapi aku ingin kami lebih memperinci dan lebih jelas gitu. Ya kadang-kala kita menunda-nunda waktu sholat. Nah, Jadi kamu ada pertanyaan sama buat Abi? Iya. Kamu ditanyain? Ah. Oke. Oke, pemirsa, jadi kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Akan banyak lagi hal yang akan kita bahas di Ramadan di Denny Cadar TV. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.